Oke, buat Gina, di part kedua, apa nih yang bisa kita diskusikan? Iya, kalau tadi kan kita bahasnya tentang proses awalnya ya Pak ya, yang melamar kerja dan sebagainya, juga branding. Nah, iya di situ aku punya jadi punya banyak insight baru sih buat mulai lagi Hmm, gimana nggak cara konvensional tapi cara-cara lainnya gitu ya. Nah, sekarang mungkin yang aku pengen tanyain di tahap selanjutnya, biasanya tahap selanjutnya kan interview ya Pak. hmm, Mau itu interview HR atau interview user. hmm. Kadang di situ sih yang aku apa ya, maksudnya banyak kekecewaannya gitu ya. Betul. Jadi ya dari biasanya aku tuh kalau mau interview suka belum, padahal udah prepare misalnya kita kira riset perusahaan dan sebagainya gitu ya. Cuma kadang ada aja pertanyaan HR yang eh, tidak biasa gitu. Nah Nah, kadang kalau buat misal, oh aku tuh pernah ditanya katanya kamu pilih kerja cepat atau kerja tepat katanya gitu, pertanyaan kayak gitu. Terus kalau sisanya sih rata-rata pertanyaan basic, cuma di pertanyaan basic itu kadang aku pun malah jadinya kemana-mana gitu jawabnya. Nah di situ pengen tahu gimana sih caranya kita bisa jawab eh, langsung gitu yang nggak bertele-tele dan bisa meyakinkan juga gitu kalau jawaban kita tuh eh percaya diri gitu ya, jawaban percaya diri gitu. oke. Nah, di Yuk. situ. Oke, kita sharing ya. Aku menarik nih ada pertanyaan ini. Pertanyaan ini belum pernah aku bahas di. Nanti gini, ini disclaimer dulu. Nanti kalau kamu mau belajar interview, belajar di YouTubeku, buka playlist tes interview judulnya. Itu kamu tonton dari Oke. video paling bawah, dengerin ya. Itu aku Hmm, ngomong itu dulu. Jadi belajar dari HR ya. tuh dari bawah ke atas. Aku sekarang gini sebelum kita jawab. Kamu kalau ditanya kayak tadi, kamu lebih pilih kerja cepat atau kerja tepat? Alasannya apa? Kamu jawabannya Iya. gimana? Kalau aku waktu itu jawaban spontanku kerja tepat. Alasannya? Soalnya, soalnya aku lebih mengutamakan ketepatan. Percuma kita cepat, tapi banyak yang salah. Terus dari situ ada pertanyaan lanjutannya lagi Apa tuh? dari HR-nya. Apa? Katanya, kalau misalnya udah mendekati deadline, kamu masih tetap mempertahankan jawabanmu atau gimana? Katanya, tetap pilih kerja tepat, tapi udah mendekati deadline, gimana? Katanya gitu. Terus di situ eh, kataku, aku tetap prioritasin mana yang perlu dikerjakan dulu, yang lebih maksudnya yang lebih urgent mendekati deadline itu aku kerjakan semaksimal mungkin dengan cara yang tepat. Tapi katanya gimana kalau misalnya ada dua kerjaan yang mana deadline-nya sama katanya gitu. Terus kamu tetap pilih kerja tepat atau gimana? Nah di situ kayak aku bingung di situ ya. Apa aku jadinya ya tetap tetap tepat tapi kalau bisa sambil cepat juga katanya gitu. Pokoknya di situ aku ngeblank aja Pak. Ya, oke. Ini Iya. oke, aku juga nggak tahu jawabanku bener enggak. Kita jadikan ini ya referensi ya. Misalkan ini Iya. pura-pura, ini sudut pandangku aja. Mungkin kalau ada teman-teman yang nonton video ini ada pendapat biar nulis di kolom komentar. Jadi kalau ditanya kamu mau kerja tepat atau kerja cepat, aku akan jawab saya akan kerja tepat. Kenapa milih kerja tepat? Karena saya memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu itu harus sampai tuntas, harus benar. Tapi karena saya Hmm. adalah orang yang sudah memiliki kemampuan tadi, maka ketepatan saya itu bisa cepat. Paham nggak? Hmm. Gitu. Iya, iya. Gitu. Saya punya kemampuannya kok. Jadi yang penting itu tepat. Gitu. Kecepatan akan mengikuti. Gitu. Kecepatan akan dimiliki sama orang yang memiliki ketepatan. Gitu. Kalau aku loh ya. Hmm. Bahasanya coba disusun. Coba dibayangkan. Paham nggak logikanya? Iya, iya. Gitu. Iya, paham, paham. Kalau saya kerjanya tidak tepat, saya cepat, saya lebih berfokus pada kecepatan, bukan pada ketepatan, mungkin akan banyak revisi. Atau detail-detail kecil sepele itu akan terlewat. Tapi Paham. karena saya memiliki kemampuan, saya berusaha kerja tepat, gitu. Nah, di situ kecepatan itu akan muncul. Nah, kecepatan ini dibilang ini, ketepatan adalah kewajiban, kecepatan itu adalah ukuran di eksekusinya.
gitu. Hmm. Mau nanti saya kerjanya tepat, mau kerjanya saya cepat atau lambat, saya harus selalu tepat. Nah, cepat lambat ini tergantung dengan deadline dan prioritas. Tapi gimana kalau nanti akhirnya sudah mendekati deadline? Saya akan kerja tepat dengan kecepatan yang berubah. Pasti akan saya cepatkan. Saya yakin saya bisa, karena saya memiliki kemampuannya, saya memiliki tim, saya tidak kerja sendiri, gitu. Kamu bilang begitu misalkan. Tapi ada dua hal yang harus selesai dalam waktu yang sama. Apa yang harus dilakukan? Saya akan bekerja tepat dengan kecepatan yang terukur dan saya akan membuat skala prioritas. Walaupun ada dua hal yang harus selesai dalam satu waktu, butuh selesai bareng, cepat, tapi pasti di sini ada skala prioritasnya. Ada yang penting dan yang urgent. Berdasarkan pentingnya dan urgentnya. Satu dengan yang lain ini pasti ada yang relatif lebih penting dibandingkan yang lain. Bukan berarti nggak penting. Misalkan ini Iya. penting banget gitu. Ada yang urgent, ada yang nggak urgent. Bukan nggak urgent itu bukan nggak urgent, tapi nggak lebih urgent gitu. Nah begitu yang penting dan urgent akan saya handle. Yang penting dan kurang urgent dibandingkan yang satunya, saya akan meminta rekan kerja saya untuk membackup jika memungkinkan gitu. Karena pada saat orang itu kerjanya semacam itu gitu. Tapi kalau misalkan dalam pekerjaannya nggak ada yang backup kamu, tapi dua hal ini harus selesai di waktu yang sama, saya akan kerja extra miles dengan bekerja di luar waktu reguler. Saya akan overtime gitu. Iya. Kurang lebih Iya begitu. sih. Dibayangin. Iya, Ini iya. ini ini contoh jawaban yang nggak terstruktur ya. Biar kamu ini dulu gitu. Kamu milih kerja tepat atau cepat? Kalau aku akan bilang saya akan kerja tepat. Tapi kan Hmm. kalau tepat nanti gimana kalau lambat? Saya akan kerja tepat dengan kecepatan apapun. Saat saya dibutuhkan kerja tepat untuk kecepatan normal, saya akan ikuti kecepatan normal. Gitu. Mau pakai logika nggak masalah. Saat saya berkendara motor, mau saya kecepatan 20 kilometer per jam atau 100 kilometer per jam, tapi kan cara mengoperasikan motornya harus selalu tepat. Gimana kalau saya sekarang lebih cepat tapi nggak tepat? Di kecepatan lambat saya bisa jelek, bisa jatuh, padahal kecepatannya pelan-pelan, gitu. Kecepatan tinggi kerja nggak tepat, tambah lagi kecelakaan, gitu. Jadi coba dibayangkan kalimatnya di awal gitu, gitu. Kamu mau kerja tepat atau kerja cepat? Saya ingin kerja tepat, gitu. Kenapa? Karena Oke. ketepatan itu adalah kunci keberhasilan mencapai target-target harian maupun target KPI secara umum. Di mana kecepatannya yang akan saya atur sesuai dengan prioritas pengerjaan. Maksudnya gimana? Ada pekerjaan yang lebih prioritas dibandingkan pekerjaan yang lain. Di situ saya yang dapat mengukur kecepatannya juga. Selain itu termasuk dengan deadline yang ada. Gitu. Balik lagi kalimat cek yang tadi. Tapi kalau udah mendekati deadline bagaimana? Saat mengerjakan sesuatu yang butuh ketepatan mendekati deadline, pasti kecepatannya akan berbeda dengan pada saat kita mengerjakan tanpa deadline atau peak season. Di situ saya akan tetap menerapkan ketepatan dan ketelitian dengan mengubah kecepatannya. Kalau memang butuh segera untuk selesai. Tapi itu dua hal harus diselesaikan dalam waktu bersamaan. Kalau memungkinkan, saya akan membandingkan skala prioritas dari keduanya, dari pentingnya dan urgennya. Mana yang relatif lebih penting daripada yang lain? Bukan berarti nggak penting. Mana yang lebih urgent dibandingkan yang lain? Bukan berarti yang satunya tidak urgent. Saya akan lakukan itu dulu. Kalau memungkinkan saya ada teman satu tim, saya akan meminta backup untuk melakukan ini. Karena di perusahaan yang saya tahu ada hal yang bisa dilakukan secara individu, tapi kan ada hal yang bisa kita sampaikan ke tim. Tapi nanti kalau misalkan kamu harus lakukan sendiri, saya akan melakukan keduanya secara berurutan sesuai skala prioritas pentingnya dan urgennya. Kalau memang waktunya sudah tidak cukup, saya akan mengambil extra time atau overtime. Karena ukuran kecepatan mendekati deadline itu kan tanggalnya. Gitu. Kita berbicara tentang waktu pengerjaan di jam kerja kan. Gitu. Udah ngomong kayak gitu secara tenang gitu. Iya. Lebih ke situ sih kalau pandanganku sih. Paham nggak logikanya? Iya, iya. Gitu. Mungkin Paham. kamu ada Jadi, ada logika yang lain boleh gitu. Ini nanti ada iya. banyak nih yang semacam ini. Nanti pertanyaan-pertanyaan pilihan-pilihan yang susah gitu. Gitu. Iya. Iya, itu.
enaknya dijawabnya secara tenang ya Pak ya. Kalau misalnya nggak tenang tuh jadinya kitanya malah kemana-mana ngeblank gitu. Ya, ini contoh ini Oke. dulu ya. Ini kita ngomongin ini yang ngobrol-ngobrol santai aja lah ya gitu. Kerja cepat atau kerja tepat. Oke. Hmm. Nah, sekarang kita ngomong tentang interview secara umum. Jadi gini ya, orang kalau mau persiapan interview, belajar interview, itu harus menyadari bahwa interview itu adalah penyampaian informasi. Penyampaian informasi ada dua kata kunci, dua aspek, penyampaian dan informasi. Artinya kamu harus sempurna dari penyampaiannya, kamu harus sempurna dari informasinya. Sempurna dari penyampaian artinya kamu harus belajar dan melatih diri untuk bisa menyampaikan informasi dengan benar. Ini berkaitan dengan unsur-unsur komunikasi, verbal atau nonverbal. Komunikasi verbal tuh misalkan ya ini intonasi, aksentuasi, volume, suara gitu-gitu. Gitu. Ya. Atau yang nonverbal nih, ekspresi, eye contact, gesture, posturmu gitu-gitu. Ya. Itu kamu harus belajar itu. Cara paling gampang gimana praktek ngomong gitu. Latihan ngomong dengan cara apapun. Praktek sama temen, ngomong di depan kaca, atau nanti kamu belajar sama aku bisa. Udah kenal aku. Banyak teman-teman yang aku suruh record bikin video, kirim ke aku gitu. Sampai segitunya gitu. Dulu aku belajar pakai Omi TV, lucu ya. Aku belajar interview pakai Omi TV. Aku kan nunggu ada Hmm. orang tanya random. Udah aku pakai Iya. kertas aja, aku tulisi. Berikan saya satu pertanyaan wawancara kerja. Udah nunggu ada orang yang ini. Kalau dikatain pernah next saja terus gitu. Ngapain gitu? Omi TV kan random, manusia random semua itu kan ibaratnya. Kita nggak kenal gitu. Dah, ada lagi gini, udah aku jawab. Udah, ya makasih ya Kak. Next. Terus gitu. Jadi aku udah terbiasa deg-degan gitu dengan pertanyaan-pertanyaan dan lingkungan yang aku nggak bisa antisipasi. Sering kali loh gara-gara belajar lewat Omi TV waktu itu. Padahal kan taunya Omi TV ya juga buat ya berteman dan lain-lain lah itu ya pokoknya yang gitu-gitu kan. Itu aku cuma sampai seserius itu. Akhirnya di pikiranku, oh iya juga ya kalau ditanya gini gimana ya gitu. Kalau ditanya gini gimana ya gitu. Itu kamu harus praktek. Temukan ide sendiri. Praktek ngomong langsung boleh. Kayak gini virtual gitu-gitu ya. Boleh gitu. Jadi itu artinya kamu sedang meminimalisasi kemungkinan gagal gara-gara kurang sempurnanya penyampaian. Tadi ya, interview itu menyampaikan informasi. Tapi praktek ngomong aja, itu baru 50%. Baru sisi menyampaikannya. Ada satu sisi lagi, yaitu informasi. Informasi itu semua yang ada di sini. Kamu harus memperkaya informasi biar itu untuk meminimalisasi kemungkinan kurang optimalnya suatu interview gara-gara kamu nggak ada ilmunya atau kurang tahu gitu. Itu berkaitan dengan 4 hal aja sebenarnya yang basic. Pertama, baca ulang CV dan dokumen pendukung yang kamu siapkan. Jangan sampai terakhir kali kamu baca CV-mu adalah pada saat kamu membuatnya. Jangan sampai kamu terakhir kali baca isi transkrip nilaimu tuh saat kamu scan itu gitu. Karena semua yang ditanya tuh ya dibalikin lagi ke situ. Mengapa Anda melamar di perusahaan ini? Oh, itu kan kamu cuma hubungin 3 hal. Satu, karena ada keinginan. Dua, karena ada loker, ada kesempatan. Tiga, ada kemampuan. Nah, kalau kamu tidak ada kesadaran ini, jawabnya karena saya memiliki background yang relevan dengan perusahaan ini dan saya yakin saya bisa bekerja di perusahaan ini. General banget itu. Semua orang bisa ngomong gitu. Tapi disebut di dalamnya. Ke depan saya ingin berkarir di bidang administrasi. Saya menyukai dunia administrasi sejak saya masih SMA. Saya sering dipercaya menjadi seorang sekretaris di mana kegiatan administratif itu saya lakukan. Masuk ke dunia kuliah, saya sering ada praktikum dan lain-lain di mana dituntut untuk membuat suatu laporan-laporan yang ada. Saya belajar secara mandiri bagaimana cara menggunakan Microsoft Office lebih dari sekedar untuk mengetik-mengetik saja. Saya sudah sampai di level membuat laporan ini itu. Saya belajar mandiri Microsoft Excel dari channel YouTube ini. Di sana saya belajar terkait formula ini itu. Sampai akhirnya saya bisa mengolah data dalam jumlah banyak menggunakan formula ini itu. Dan saya terbiasa sampai membuat dashboard. Dari situ saya menyadari bahwa kemampuan administrasi saya sudah saya kembangkan. Dan memang ini adalah dunia yang saya inginkan. Beberapa waktu yang lalu saya melihat ada informasi lowongan pekerjaan menjadi seorang staf administrasi. Di sana dituliskan bahwa perusahaan Bapak membutuhkan orang yang semacam ini. Saya yakin kualifikasi saya sesuai dengan hal tersebut. Saya berharap apa yang sudah saya pelajari di pengalaman saya sebelumnya, baik di magang, organisasi,
maupun pengalaman kerja sebelumnya dapat saya terapkan di perusahaan ini gitu. Jadi intinya kamu hubungin aja antara keinginan, kesempatan dan kemampuan. Tapi kemampuan itu disebut, nggak cuma ngomong karena saya memiliki pengalaman yang relevan, ya apa sebut gitu. Hal-hal yang semacam itu. Intinya tuh ngubungin tiga hal ini gitu. Nah, kita balik dulu ke yang tadi ya. Terkait dengan informasi, ada 4 informasi yang harus kamu siapkan. Pertama, baca ulang CV dan dokumen pendukung. Dua, riset soal posisi yang kamu lamar. Kan di awal tadi di part pertama aku udah bilang, bikin list profesi yang kamu pengen, bikin list profesi yang kamu pengen yang di luar jurusanmu juga gitu kan. Di situ kan kamu tahu kualifikasi yang dibutuhkan, kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi itu tuh apa. Itu riset. Itu mungkin bisa jadi bahasa penyambungmu pada saat kamu menyampaikan jawaban saat interview. Yang ketiga, riset soal perusahaan. Riset soal perusahaan ini, kamu riset di websitenya, di sosmednya, testimoni sana-sininya, lihat produk dan layanan terbaru, apa yang lagi in, apa trennya, gitu-gitu. Ini juga bisa jadi penyambung kalimat nanti kalau kamu merangkai kalimat-kalimat tertentu kalau ditanya, apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Termasuk nggak cuma sekedar sejarah, visi, misi gini. Kamu ngomongin lagi ada produk apa, lagi ada program yang jalan apa. Wow, gitu. Aku pernah beberapa kali interview itu, HRD-nya bilang, tanya kan panel ya, tanya, kita ada lagi ada program itu ya, gitu. Malah nanya gitu. Jadi dia sendiri nggak tahu kalau program itu lagi jalan. Aku pernah interview itu, Oh. tuh, panel waktu itu. Emang ini ya udah mulai ya gitu, kayak sama temannya gitu. Terus aku kayak, oke, oke, yaudah nggak apa gitu. Mhm. Jadi ini kan sebenarnya nggak masalah, itu bagus gitu. Ingat ya, baca ulang CV-mu dan dokumen pendukung, riset soal posisi yang dilamar, riset soal perusahaan, dan yang keempat adalah pelajari pertanyaan interview yang biasa muncul. Paling gampang ya dari channel YouTube sekarang, aku bilang gitu. Gitu, oke? Silahkan Oh. cari sumber-sumber tertentu yang kamu yakin kamu bisa belajar dari situ. Ingat, interview itu proses menyampaikan informasi, bukan proses menghafal. Jadi jangan belajar interview dengan cara hafalan. Karena interview itu bukan proses setor hafalan. Begitu kamu belajar dengan proses setor hafalan, nanti pertanyaan dirubah, kamu kepekaannya berkurang. Banyak sekali pertanyaan interview yang seolah-olah bentuknya beda-beda, tapi intinya menanyakan hal yang sama. Nah, berkaitan dengan informasi sama penyampaian ini harus dipelajari secara seimbang. Biasanya, kalau orang lebih banyak belajar soal informasinya, penyampaiannya kurang. Itu kalau sharing sama aku bilangnya, Kak, aku tahu harus jawab gimana. Tapi ngomongnya tuh belibet, Kak. Aku tuh Iya. tahu itu karena kamu porsi untuk belajar informasi, ngasih makan otak, lebih banyak daripada ngasih makan mulut gitu. Mulutmu jadi nggak bisa ngikutin kecepatan otakmu gitu ibaratnya. Karena kamu kurang praktek dibandingkan dengan ini. Atau ada yang sebaliknya. Aku perasaan jawab pertanyaan interview biasa-biasa aja loh. Bisa loh, semua lancar. Aku jawab semua. Tapi kok nggak lolos ya? Nah ini kadang itu setelah aku uji gitu kan, menurutku ya, itu gara-garanya dia kurang siap materinya. Tapi dia punya kemampuan komunikasi yang bagus. Misalkan dia udah, misalkan biasanya yang sering kali itu fresh graduate, yang waktu kuliah tuh aktif banyak organisasi. Dia kemampuan Iya. komunikasinya bagus. Tapi kurang luangin waktu buat riset ini nih. Dia jago nanti akan bernarasi gitu karena udah kebiasa ngomong, atau biasanya teman-teman yang udah kerja lama banyak ngomong interaksi sama customer sama siapa kan punya ketenangan dan kemampuan komunikasi, tapi waktu mau ngelamar kerja dia nggak riset soal perusahaan dan lain-lain ini. Akhirnya apa? Akhirnya saking kamu menikmati komunikasinya, jawaban pertanyaanmu itu meleset, kamu nggak sadar karena kemampuan komunikasi lebih tinggi daripada informasi, menyampaikannya lebih tinggi daripada informasi gitu. Ya bagusnya ya sama-sama tinggi, jangan sama-sama jelek gitu. Nah, dengan dua hal ini bisa kamu keseimbangkan di atas, itu bisa untuk meminimalisasi kemungkinan kamu tadi grogi, kurang siap dan lain-lain. Ingat ya, interview itu harus meyakinkan, semeyakinkan dari yang tertulis. Secara lisan kamu harus lebih meyakinkan gitu. Inti dari interview HR atau user sama, mengetahui, melengkapi, mengevaluasi atau mengkoreksi. Inti dari semua interview itu tiga ini. Mengetahui, Oke. mengetahui informasi baru yang dari tahap sebelumnya mungkin belum diperoleh di interview, begitu saat itu kamu sampaikan.
Yang kedua adalah melengkapi informasi yang udah ada. Di sebelumnya kita udah tahu sih, tapi ternyata saat interview ternyata bisa kita perdalam, bisa kita perluas yang kita tahu soal kamu. Atau ketiga, mengevaluasi atau mengkoreksi. Dari tahap administrasi, menurut kita kamu cocok. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya, psikotes. Dari hasil psikotes dan dokumen administrasinya, kamu cocok, lanjut ke interview HR. Dari interview HR dan ini masih cocok, lanjut gitu. Tahapan rekrutmen itu adalah penilaian tapi diskret gitu, parsial gitu. Hmm. Nah, kamu harus selalu meyakinkan itu terus biar lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Itu harus disadari itu. Intinya cuma 3 hal ini. Nah, silahkan kamu lakukan itu. Ciri-ciri orang yang sudah menguasai pertanyaan interview itu apa sih? Dia bisa menjawab 6 hal. Loh, 6 loh. Aku bilang 6. Contoh pertanyaan gini. Misalkan contoh pertanyaan, mengapa Anda melamar di perusahaan ini? Jadi cara ngukur, kamu bisa nge-QC sendiri ya. Ngukur kamu sudah menguasai pertanyaan itu atau belum adalah tanyakan 6 hal ini ke pertanyaan itu. Pertama, kenapa pertanyaan itu ditanyakan? Tadi studi kasusnya kenapa Anda melamar di perusahaan ini kan gitu. Nah, sekarang coba tanyakan ke dirimu sendiri. Kenapa ya itu ditanyakan? Itu kamu harus punya jawabannya. Yang kedua, apa yang boleh disampaikan? Yang ketiga, apa yang nggak boleh disampaikan? Yang keempat, gimana cara jawabnya? Yang kelima, gimana alternatif cara jawabnya? Jadi cara lain di antara cara nomor 4. Yang nomor 6, kalau kamu salah jawab, balikin lagi ke jalur yang benar gimana? Atau kalau aku udah jawab, nomor 7 deh, boleh deh. Kalau aku udah jawab, ternyata didalemin lagi, kemungkinan ditanya apa dan jawabannya gimana ya? Itu kamu harus bisa bikin berapa? 3 lapis, 4 lapis gitu. Gitu. Kalau ini semua Oke. kamu udah yakin, udah kamu menguasai pertanyaan itu, lanjut. Gitu. Nah, itu caranya tuh begitu. Ini masih dari yang konsep tadi. Nah, biar kamu bisa merangkai kata untuk bicara kayak tadi kan, ini kan memperluas wawasan dulu nih. Banyak Iya. orang jago komunikasi, jago secara teori, hobi baca buku. Tadi kamu udah benar itu memperluas wawasan. Tapi kan pertanyaan interview kan barangkali bukan bidang-bidang yang kamu baca. Kamu dipaksa untuk berbicara dengan orang baru, dengan situasi yang nggak biasa kamu temui di kehidupan sehari-hari, dengan topik-topik yang nggak biasa kita bahas, memang gitu, ya kan? Jadi kalau begitu ada yang deg-degan gitu, tegang wajar gitu. Tapi intinya interview itu akan ke situ. Interview nggak bakalan jauh-jauh dari CV-mu dan lain-lain kok. Gitu. Pelajari aja semua pertanyaanku. Nah, kalau ditanya, silahkan jelaskan apa kelebihan Anda yang sama sekali nggak ada di CV Anda gitu. Ntar kamu bingung Iya. digituin. Gitu. Jelaskan diri Anda Iya. dengan satu kata. Kalau Anda bisa punya mesin waktu ke masa lalu, Anda pengen kemana dan ngapain? Nah, gitu-gitu. Gimana nanti? Stres nanti gitu. Jadi, coba pelajari, pahami gitu kan. Itu nanti pasti sambil jalan enak kok gitu. Dan jangan pernah percaya yang namanya pertanyaan interview jebakan. Ya, sering itu ada istilah-istilah nanti kamu belajar itu pasti gitu. Pertanyaan jebakan interview yang sering muncul gitu. Jadi menurutku tuh gini loh, itu kalimat itu tuh ya gimana ya? Jadi nggak ada gitu loh HRD atau user yang sejak awal ini sorry aku bukan HR ya aku user ya. Jadi nggak ada HR atau user yang sejak awal tuh niat mau jebak orang gitu loh. Oke sekarang interview yuk jebak berapa orang ya gitu. Ya enggak gitu. Yang nggak ada pertanyaan jebakan interview itu nggak ada. Yang ada kamu salah paham, kamu nggak nangkep pertanyaannya. Akhirnya merasa terjebak gitu. Merasa terjebak kan Oke. belum tentu ada jebakan, ya kan? Gitu. Iya. Itu jadi kekurang hati-hatian kamu aja gitu. Nah, itu adalah gambaran komplitnya gitu. Oke, coba bayangkan. Nanti nanti kalau ada pertanyaan lagi, ada nggak pertanyaan interview lain atau apa kayak yang kamu masih ingat? Atau ada pertanyaan selanjutnya boleh? Udah sih kalau misalnya yang aneh-aneh, mungkin yang terakhir aku interview yang itu. Sisanya rata-rata Biasa basic ya. sama Musik ya. ya Oke. sama Oke. seputar CV. Oh, sempat Biasanya CV. di dalam Oke, CV ya. oke. Itu nanti tinggal coba ya. Nanti di sesi kedua aku pengen lihat kita gimana nya gitu. Ini masih ada pertanyaan lagi nggak Ya. yang general? Eh, Kalau misalnya sebenarnya udah cukup banyak ditanyain. Kalau
Kalau aku kan dari aku lebih di interviewnya memang Iya. kayak ya mungkin dari pengalaman juga ya makin sering interview mungkin makin lebih santai atau terbiasa gitu gak segrogi awal-awal yang aku rasain sih kayak gitu cuma masih tetap aja ada ada lah gitu yang kok kenapa malah aku jawab kayak gini gitu kan setelah beres itu Sadar waktu udah iya keluar, kayak udah gitu selesai ya. iya waktu udah selesai harusnya kayak gini 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 lah kenapa nggak dijelasin kayak gitu kadang gitu Ya, oke. Nah, iya ya nggak apa-apa gitu. Nanti sambil jalan tuh pasti lama-lama kan dapat balik lagi ya. Semua tahap rekrutmen itu nggak bakal selesai dengan cara baca teori aja gitu. iya Kamu banyak baca buku, baca konten, nonton konten kreator siapapun. Selama kamu nggak dipraktekin nggak, itu cuma teori aja. Nanti stres Hmm. sendiri kalau cuma mikir. Ada yang bilang, cari loker banyak di LinkedIn. Set. Nggak, pakai yang website perusahaan aja. Oh, jangan di LinkedIn, jangan website, di sini aja. Terus mana sih kok aku nggak banyak Iya. panggilan di mana-mana? Kok orang, nah itu. Karena nggak ketemu jurninya. Ada yang bilang itu ikut, ada yang bilang ini ikut, ikut gitu. Begitu ada orang Iya ya. ngasih masukan, jadikan itu oke ini ide baru. Terus kamu temukan jurnimu sendiri gitu. CV yang kreatif aja, ikut. Jangan-jangan ATS friendly aja, ikut. Padahal dua-duanya masih berlaku. Ya bikin Iya. jurninya gitu. Kira-kira lebih banyak yang manggil yang mana gitu. Intinya tuh semua tuh dilakukan gitu ya. Oke, secara Oke general itu oke dulu. Sekarang kita masuk ke bahas oke CV-mu. Oke ya. oke boleh boleh.